Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul Villains 2019. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan aksi dari sepasang kekasih yang membobol minimarket, di mana tak lama mereka pun kabur sembari membawa uang-uang senilai ribuan dolar. Saking senangnya, sepasang kekasih bernama Mike dan Julia ini pun berencana untuk pergi ke Florida. Tapi saat itu juga, bensin mobil mereka habis. Julia yang lagi sibuk makan es krim tiba-tiba menyadari bahwa mobil mereka tak bisa bergerak lagi. Pusing, Mike memikirkan ide dan ia terus merasa cemas. Sedangkan Julia lebih berperan sebagai penenang dan terus membantu Mike untuk mencari ide. Hingga pada akhirnya, terlihat sebuah kotak surat. Jelas, jika ada kotak surat, maka ada rumah di sekitarnya. Dan benar saja, sebuah rumah cukup besar langsung didatangi. Di dalamnya pun ada mobil terparkir, di mana mobil itu menjadi target mereka. Tapi sebelum bisa membawa, mereka harus mencari cara untuk masuk ke dalam rumah itu. Mike yang telah membawa alat untuk membobol mulai mencoba segalanya. Apalagi rumah ini terlihat seperti tak ada orang. Cukup hitungan detik, pintu rumah pun berhasil dibobol. Mereka berhasil masuk ke dalamnya yang benar, memang tak ada siapa-siapa. Mike terus mencari uang-uang tambahan dan juga kunci mobil yang sekiranya bisa ia ambil. Sedangkan Julia yang lapar justru sibuk untuk menyiapkan semangkuk sereal yang ada di dapur. Mike mewajarkan aksi dari kekasihnya ini karena jujur saja Mike juga merasa lapar. Tapi baru makan satu suap, Julia langsung sadar bahwa sereal dan susu itu sudahlah basi. Lalu ditelusurilah ruangan bawah tanah dari rumah tersebut. Di sini Julia yang awalnya mengulur waktu justru sekarang merasa was-was dengan Mike yang baru saja menemukan ruangan bawah tanah. Di mana sekarang Mike malah meminta mereka turun bersama-sama. Siapa tahu ada harta karun yang bisa ditemukan. Saat masuk, ruangan bawah tanah itu hanya terasa seperti gudang pada umumnya. Tak ada apa-apa selain mainan anak-anak yang tiba-tiba terdengar suara, di mana ternyata ada satu anak perempuan yang sedang meratapi mereka. Anehnya, anak itu tidak berada di tempat tersebut dalam keadaan bahagia. Di balik tampilannya yang kusam, ada keanehan juga yang disadari Mike, yaitu kaki anak tersebut telah dirantai. Menyadari kondisi ini bukanlah hal yang bisa disepelekan, Julia pun meminta Mike untuk membantu anak itu. Karena jika tidak, mereka sama saja seperti iblis. Alhasil setelah beradu argumen cukup lama, tergeraklah hati Mike untuk membuka rantai itu. Tapi baru saja mencari alat yang tepat, tiba-tiba mereka dibuat sadar atas kedatangan dua orang. Dua orang yang telah memantau entah dari kapan, di mana tak lain tak bukan, mereka adalah si pemilik rumah. Ya, perkenalkan, mereka adalah George dan Gloria. Julia bersama Mike yang protes atas keberadaan anak kecil di basement mulai berteriak sembari mengancam. Tapi dengan santainya, Gloria hanya diam saja sedangkan George berusaha untuk menenangkan kedua pemuda itu. Bahkan George menawarkan juga untuk minum scotch bersama-sama. Selama obrolan ini, Gloria hanya berbicara untuk memuji Julia, sedangkan sisanya dilanjutkan oleh George yang mengerti betul apa maksud dari kedatangan kedua pemuda itu. George bahkan dengan senang hati akan memberi mobilnya serta beberapa uang lagi sebagai tambahan. Tapi Mike berkata bahwa ia tak akan pergi selama anak yang berada di ruangan bawah tanah belum dilepas. Jika George bersama Gloria masih kekeh untuk menahan anak tersebut, maka Mike tak ragu-ragu untuk melapor polisi. Mendengar hal itu, George cuma bisa memberi senyum, yang pada akhirnya mereka bersama-sama ke basement untuk menyaksikan George membuka rantai di kaki anak tersebut. Tapi semua tidak seindah dibayangkan, di mana baru saja Mike beranjak untuk membawa anak itu. Tiba-tiba, George langsung membenturkan kepalanya ke kepala Mike. Alhasil Mike yang pingsan pun baru tersadar di satu ruangan. Satu ruangan di mana Gloria sedang berganti pakaian untuk melakukan sesuatu. Sedangkan Julia sedang disekap di ruang bawah tanah bersama anak yang sama. Tanpa diketahui apa yang terjadi di lantai atas, Julia hanya bisa berusaha untuk mengajak anak tersebut mengobrol. Namun, hal yang tidak baik sedang menimpa Mike. Ia diajak oleh Gloria untuk menonton tariannya. Yang sudah jelas Mike sangat-sangat kebingungan dan ujungnya ia terpaksa menonton tarian itu. Tapi siapa sangka semenjak malam tersebut Mike bersama Gloria menjadi sedikit akrab. Gloria pun dengan senang hati memperlihatkan foto-foto masa mudanya, di mana ia mengaku bahwa dulu dirinya jauh lebih cantik daripada Julia.
Selain itu, menurutnya George terlihat lebih tampan daripada Mike. Dari sinilah dalam sekejap Mike langsung menjambak Gloria dan membantingnya ke bawah. Mike pun segera memanfaatkan situasi itu untuk kabur secepat mungkin, di mana Gloria segera meneriaki nama George. Yang sayangnya George sudah menunggu sembari menembakkan satu peluru ke arah dinding. Takut dengan keseriusan ini, lagi-lagi Mike harus pasrah. Pasrah karena kakinya langsung ditembak oleh George. Peringatan keras ini membuktikan bahwa pria itu tidak main-main. Ia pun membuat Julia sadar bahwa saat ini Mike nggak bisa lagi kabur secara mudah. Teriakan Mike yang sangat keras membuat suasana semakin creepy. Yang ujungnya setelah dibantu untuk berjalan, Mike langsung dibawa juga oleh George ke ruangan buat tanah. Di luar rumah, mobil Mike mulai diderek serta mulai menimbulkan kecurigaan. Yang mana saat yang sama Mike ingat bahwa Julia memakai piercing di lidahnya. Dan satu-satunya cara adalah Mike harus menarik piercing di lidah Julia dengan giginya. Setelah dapat, rencana Mike langsung dijalankan secara cepat dan hal itu membuat Julia berhasil bebas dari borgolnya. Namun nasib serupa tak dirasakan oleh Mike. Julia yang tak mengerti cara menggunakan trik itu dengan benar pun membuat piercing itu menjadi patah. Jadi sekarang ini semua tergantung Julia seorang, dimana ketika mereka sedang memikirkan cara untuk kabur, tiba-tiba anak itu menunjuk ke satu arah, yang ternyata ia menunjuk ke sebuah lubang cucian. Dari lubang itu Julia bisa kabur ke lantai atas. Tak ada cara lain, mau tak mau ide ini harus dilakukan, sementara itu Mike hanya bisa menanti. Memang gak mudah untuk memanjat menaiki corong itu, di mana selama naik terlihat ada George bersama Gloria lagi asik mengobrol. Dari situ Julia pun tak boleh membuat suara sedikit pun, di mana setelah mengintip sedikit, ia melanjutkan lagi pergerakannya. Hingga pada akhirnya tibalah Julia di satu ruangan. Ruangan yang terlihat seperti kamar, di mana itu adalah kamar dari Ethan, yakni anak mainan yang dirawat Gloria. Bukan lagi aneh, hal ini lebih terasa seperti penyakit. Di saat yang sama, Mike langsung ditampar oleh George karena keberadaan Julia tak lagi terlihat. Mike ditanya terus oleh George dan tentulah Mike nggak mau menjawab jujur. Dari situ Mike berkata bohong bahwa Julia telah menunggu di satu tempat, yang mana jika Mike tidak berhasil datang ke sana, maka Julia akan melapor ke polisi. Padahal Julia sendiri baru saja bersembunyi di dalam lemari karena tiba-tiba saja Gloria datang ke kamar. Beruntung, di ujung diskusi Mike bersama George, Mike berhasil membuat George percaya bahwa Julia menunggu di satu tempat. Kedatangan polisi tentu saja tidak diinginkan oleh George, mengingat ia turut menyekap anak kecil selama beberapa tahun. Alhasil atas keputusan yang ia buat, Gloria pun turut dipanggil. Mike ditemani untuk keluar dari rumah itu, yang mana tentu satu langkah lagi rencana Mike telah berhasil. Tapi disinilah karena tidak adanya komunikasi dengan Julia, jadinya Julia membuat ide sendiri. Secara ceroboh Julia keluar sembari mengancam akan menjatuhkan anak mainan milik Gloria. Sontak situasi langsung berubah dalam sekejap. Yang sebelumnya kepergian Mike sudah satu langkah lagi, kini semua hancur akibat ulah Julia. Tapi rasa senang tak dirasa sama sekali oleh Gloria setelah anak mainannya mulai dipermainkan. Julia yang sudah terlalu lama mengancam pun membuat Gloria hilang kesabaran, di mana wanita itu segera merebut pistol dari George. Julia menghindar dari tembakan dan hal tersebut membuat anak mainannya terbanting pecah. Pecah dan tidak lagi berbentuk seperti bayi. Gloria memungut satu persatu pecahan keramik tanpa peduli tangannya telah berdarah. George yang tahu ini menjadi kesedihan terbesar istrinya langsung menyayangkan tindakan ceroboh dari Julia. Tapi sejak saat itu, kemarahan Gloria langsung berubah menjadi masakan yang sangat lezat. Mike dan Julia diajak makan bersama sembari diikat, di mana George menjelaskan bahwa istrinya tidak bisa memiliki anak dan menjadi frustasi. George sendiri telah menculik anak, di mana anak itu adalah apa yang ditemukan di basement. Namun keberadaan anak tersebut sebagai momongan hanya bertahan 2 tahun saja karena Gloria kembali marah setelah menyadari ia tak bisa memiliki anak manusia. Yang ujungnya ia justru lebih care kepada anak mainan. George telah beberapa kali juga membuang boneka itu, tapi ujungnya Gloria marah besar. Hanya saja untuk mengatasi marah besar, Gloria selalu meredamnya dengan memasak makanan lezat. Alhasil sekarang ini George berterima kasih kepada Julia dan Mike karena telah menggugah keinginan Gloria untuk masak besar-besaran. Namun ternyata di balik makanan yang dimakan Julia dan Mike, Gloria telah memberi obat tidur. Jadinya baru beberapa suap saja sepasang kekasih itu langsung teler tanpa bisa sadar lagi apa yang akan terjadi.
Di saat yang sama terdengar suara ketukan pintu. Dari sini George pun berkata kepada Gloria bahwa ia akan memeriksanya sendiri. Di mana saat diperiksa oleh George, ternyata tamu yang datang adalah seorang polisi. Polisi yang memberitahu bahwa terjadi perampokan di sebuah minimarket tak jauh dari sini. Namun selama ditanya apakah ada orang mencurigakan yang terlihat, George malah sibuk dengan pintunya. Pintu yang telah terkoyak dan ia berkata bahwa itu hanya tersenggol ketika memindahkan barang. Dari sini si polisi pun curiga serta meminta izin untuk memeriksa ke dalam. Sontak, George yang gak siap pun kaget karena ternyata Gloria telah memindahkan Mike beserta Julia. Tapi si polisi tetap keheranan sendiri karena makanan yang ada di meja cukup banyak untuk 2 orang. Dimana Gloria terus menjelaskan bahwa akan ada tamu lagi yang datang. Padahal atas kebohongan itu Mike dan Julia telah dipindahkan ke dalam kamar. Mereka benar-benar tidak sadar ada polisi yang datang ke rumah George. Tak lama, Julia menjadi orang pertama yang bangun. Di fase ini, ia harus bertindak untuk membangunkan Mike secepat mungkin sembari menjaga suara. Sayang, Julia nggak tahu ada polisi yang sedang datang ke basement dan George sendiri mulai cemas jika polisi itu menemukan anak yang mereka sekap. Tapi untunglah sebelum ditembak, si polisi mulai mendapat panggilan dari rekannya. Seiring George mengantar polisi itu pergi, George sendiri harus menutupi bekas tembak yang ada di tembok dengan tangannya. Dan untungnya, kepergian polisi itu cukup lama di mana Mike yang baru saja terbangun memiliki waktu untuk berpikir. Alhasil setelah polisi itu benar-benar pulang, betapa terkejutnya Gloria dan George setelah memeriksa kamar. Ternyata mereka baru saja melihat sebuah sepatu yang jelas-jelas itu miliknya Mike yang diduga kabur. Namun aslinya Mike dan Julia masih berada di rumah itu. Dengan cerdasnya mereka berhasil mengalihkan perhatian si pemilik rumah dan kunci mobil milik George langsung diambil secepat mungkin. Dengan waktu yang mepet, anak kecil yang ada di ruangan bawah tanah pun segera dibebaskan. Tapi membebaskan saja tidak cukup. Anak perempuan itu harus dirayu juga agar ingin ikut. Sampai-sampai Mike harus bersujud minta maaf serta memohon. Sama halnya dengan George yang mulai membujuk Gloria yang lagi ngambek. Gloria tiba-tiba ngambek karena anak mainannya telah hilang. Di mana George sendiri harus bersujud persis seperti Mike. Itulah wanita, sama-sama berada dikejar situasi dan waktu, tapi keduanya harus diutamakan lebih dulu. Namun untungnya, Mike berhasil mengajak anak itu pergi, sedangkan George sendiri berhasil merayu Gloria dengan mengatakan sekarang mereka akan membeli anak yang baru. Melupakan Mike dan Julia yang sebenarnya telah berada di dalam garasi serta bersiap-siap untuk pergi. Di saat yang sama, Mike yang ingin memakai mobil turut disadarkan juga bahwa ada hal yang janggal, yakni tidak ditemukannya kunci mobil yang ia gantung. Jadinya, kepergian ia bersama Gloria untuk membeli anak baru menjadi gagal. George yang ternyata masih memiliki kunci serep pun bergegas turun dulu menemui anak itu ke bawah. Ia ingin meminta izin bahwa dirinya akan pergi cukup lama. Tapi di momen tersebut, anak yang seharusnya masih ia rantai ternyata sudah hilang. Apa boleh buat, kepergian Mike dan Julia yang seharusnya hanya menunggu penutup garasi terbuka mulai terasa semakin tegang karena George sudah berada di depan garasi. Tepat setelah garasi benar-benar terbuka, George meminta mobilnya dikembalikan di mana secara cepat satu rencana langsung dilakukan oleh Mike. Setelah semua menunduk, Mike langsung tancap gas yang hasilnya ia menabrak George dan George telah melepaskan tembakan. Tembakan yang tepat mengenai dada kiri Mike. Dari situ Mike langsung tewas sedangkan Julia ditarik keluar dari mobil. Julia sendiri berusaha untuk dicekik oleh George yang untungnya anak kecil itu melihat sesuatu dari dalam mobil. Hasilnya George telah ditodong oleh anak tersebut. Kini hidup George bergantung kepada anak itu yang siapa sangka tidak ada ampun untuk George. Satu peluru telah diutarakan yang hasilnya George harus menyusul kepergian Mike. Pada situasi seperti ini, jelas Julia hanya memiliki anak itu saja, sedangkan Mike sendiri dibiarkan beristirahat dengan tenang di dalam mobil. Lalu anak itu mulai berbicara bahwa ia ingin ikut pergi bersama Julia. Yang tak lama kemudian keluarlah Gloria yang telah membawa koper. Seketika kedatangan Gloria membuat Julia merasa panik. Julia yang bergegas mengambil pistol, namun kemudian ia dibuat salah fokus. Fokusnya kepada Gloria yang awalnya sudah berniat pergi, tapi sekarang ia harus menemui suaminya meninggal dunia. Di situ Gloria pun ditinggalkan seorang diri yang mana Julia bersama anak tersebut berhasil mendapatkan tumpangan. Tapi tak heran dengan Gloria, meski suaminya telah meninggal, ia tetap merasa biasa aja karena sekarang ia harus pergi untuk membeli anaknya yang baru. Dengan begitu, hidup Gloria akan jauh lebih tenang walaupun ia sudah kehilangan George yang selama ini berusaha untuk mengerti segala keanehannya.